Foreplay ini penting. Kenapa penting? Karena sentuhan di area erotis ya. Nah, kalau untuk area erotis pada perempuan dan laki-laki, kenapa perempuan melakukan orgasme palsu? Ya, kenapa perempuan sulit mencapai orgasme? Itu juga sama. Itu juga ya? Itu juga. Itu langsung pulang gitu, ribut langsung. Kali ini bareng lagi sama Dokter Haikal. Hai dokter. Udah pada tahu dong pasti kemarin udah banyak banget dok yang nonton. Halo semuanya, apa kabar? Baik dong pastinya. Dokter Haikal ini seksolog dan juga anti aging ya dok. Tuh. Tapi dok kali ini aku mau ngomongin soal seks dulu nih. Karena kenapa? Peminatnya tuh banyak. Bukan berarti peminatnya doang juga sih. Kayak mau edukasi gitu ke. Yang pengen tahu banyak ya? Termasuk aku. Belajar dulu kan dok, walaupun belum nikah tapi belajar dulu nggak apa-apa. Setuju, Inta. Dok, aku tuh penasaran banget nih sama yang namanya berhubungan seks itu kan suami istri. Itu kayaknya hal yang penting banget tuh ya. Iya. Buat hubungan suami istri. Betul. Nah, berhubungan seks yang baik itu sebenarnya gimana sih dok gitu? Kayak awalnya harus ngapain dulu? Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hubungan seksual yang baik, kan artinya yang menyenangkan kan? Nah, hubungan seksual yang menyenangkan itu yang pertama syaratnya adalah sama-sama diinginkan oleh kedua pihak, ya. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan. Yang kedua, Sama-sama lagi pingin. betul. Yang kedua, tidak ada gangguan fungsi seksual. Artinya, misalnya nih, laki-laki tidak ada gangguan fungsi ereksi, tidak ada gangguan ejakulasi. Nah, pada perempuan tidak ada gangguan libido atau tidak ada hambatan untuk mencapai orgasme. Dan yang ketiga, tentunya hubungan seksual ini harus bisa saling menyenangkan untuk dua pihak. Jadi sama-sama menyenangkan dan memuaskan. Nah, Gitu. itu caranya harus gimana? Pertama kali tuh kalau misalnya ada salah satu yang nggak pingin, bisa nggak sih kayak dirangsang gitu, terus udah gitu jadi pingin juga gitu, bisa nggak sih? Atau harus apa? Kan ada Iya. tuh namanya apa tuh dok yang sebelum main? Foreplay. Iya, foreplay Ya, itu. tentunya yang pertama adalah harus sama-sama diinginkan oleh kedua pihak ya. Nah, tahapannya adalah pertama mesti ada foreplay. Nah, foreplay ini tidak melulu harus fisik ya. Memang kita tahu kalau foreplay ini sentuhan berupa sentuhan fisik, sentuhan yang berupa rabaan, jadi sentuhan di area erotis ya. Nah, kalau untuk area erotis pada perempuan dan laki-laki itu hampir sama di sekitar mulai dari sekitar telinga, mulut ya, bibir, kemudian payudara, dada, kemudian juga bokong, paha dan sebagainya. Cowok juga dadanya. Sama, cowok itu juga dari belakang telinga, kemudian bibir, dada, paha bagian dalam. Yummy. Itu adalah area Coba erotis. dok kita detailin. Telinga tuh sini. Iya, Kanan kiri? belakang telinga ya. Oh, belakang telinga Ini juga sini ada ya. erotis ya. Nah, terus? Kemudian sekitar bibir Kayak intinya. ciuman gitu ya. Ciuman, leher, Sini. ya. Terus puting susu. Nah, laki-laki juga kalau puting susunya dirangsang itu juga suatu hal yang bisa meningkatkan nilai seksual. Oh iya. Iya. Ya. Lucu ya. Terus Kemudian di paha bagian dalam. Ya, jadi sebelum menyentuh penisnya ya, jadi bisa dulu disentuh paha bagian dalamnya ya. Kemudian dirangsang puting payudaranya gitu. tuh, ngomongin suami. Oke. Buat yang udah nikah loh ya. Nah, dan satu lagi nih, kalau foreplay itu juga bisa berupa psikis. Itu Nah, gimana? perempuan biasanya dengan foreplay yang berupa psikis itu juga bisa bikin terangsang. Contohnya apa? Kalimat verbal yang memuji perempuan, ya, kalimat romantis. Bahkan sebelum melakukan hubungan seksual, kalau misalnya dari pagi sampai siang si perempuan mendapatkan perhatian dari laki-laki berupa kalimat romantis, itu sudah bisa membangkitkan libido perempuan. Libido itu Gitu. gairah kan tadi. Iya. Dok, contohnya satu kalimat dari cowok misalnya ke ceweknya apa dok?
Misalnya Buat jadi contoh nih. pas lagi di kantor kan, nah si laki-lakinya WA nih ke perempuannya, yang kamu pagi tadi cantik banget deh, aku jadi kangen sama kamu nih, aku Wah, jadi itu udah kangen bikin- sama kamu nih. Nah dibegitukan itu perempuan udah apa ya, jadi merasa dihargai, merasa diperhatikan, dan itu bisa membangkitkan libidonya. Oh, coba kalau buat cowok ya, aku ya, misalnya. Sayang, kamu masih lama gak sih? Aku kangen. Nah itu juga sama. Itu juga ya? Itu juga, itu langsung pulang gitu, rambut langsung. Yeah, boy. Oh, jadi bisa psikis, bisa juga itu. Nah, terus kalau untuk foreplay sendiri nih, misalnya untuk yang apa tadi? Yang sentuhan Oke. langsung, Nah, itu apa aja tuh, Dok? jadi kalau sentuhan langsung Sama pada durasinya. foreplay itu ya, sentuhan langsung saat foreplay itu tadi yang menyentuh area erotis ya. Nah, kemudian foreplay ini penting. Kenapa penting? Karena kalau misalnya masing-masing pihak ya, tapi terutama perempuan tidak mendapatkan foreplay yang optimal, maka perempuan tidak akan terangsang dengan optimal ya. Karena banyak saya mendapatkan keluhan pasangan ya, terutama perempuan ya, yang merasakan kesakitan ketika dipenetrasi. Itu kenapa? Kenapa kesakitan? Karena si perempuan ini sebetulnya belum siap dipenetrasi. Apa tanda perempuan belum siap dipenetrasi? Kalau lubrikasi vaginanya belum optimal. Itu Nah, lubrikasi itu basah. itu Basah. ya? Nah, supaya lubrikasinya optimal, supaya basah, foreplaynya harus optimal. Gitu. ajarin dong. Jadi jangan main masuk aja laki-laki nih. Ya kan laki-laki pengennya asal main Hajar, masuk aja, main ya. hajar aja kan. Jangan. Jangan, Gitu. iya, itu pentingnya komunikasi ya, Dok. Betul. Ya. Itu juga bisa meningkatkan keintiman gak sih? Kan Setuju. biasanya tuh kalau berhubungan seks tuh kenapa penting? Katanya bisa bikin happy juga kan ya. Itu Betul. ada kenapa sih? Ada hormon Iya. apa sih? Karena gini, kalau hubungan seksualnya menyenangkan, ya kan kalau kita senang, kita happy, maka otak kita akan melepas endorfin. Nah, endorfin ini akan menyebabkan kita menjadi lebih rileks, lebih happy, lebih santai, lebih optimis ya. Makanya pasangan yang memiliki hubungan seksual yang menyenangkan sehingga kehidupannya menyenangkan, maka akan tercipta, akan membuat kehidupannya secara general akan lebih baik. Dia akan lebih optimis, lebih percaya diri. Jadi kalau bayangin kalau andai kata ada pasangan yang hubungan seksualnya tidak menyenangkan, tentu bete kan. Jadi misalnya tidak terpuaskan, tentu akan bete, akan pergi ke kantor kayak merasa ada yang kurang nih, ada yang belum terpuaskan. Jadinya nggak semangat kerjanya, nggak bisa fokus. Nah, supaya tahu misalnya pasangan kita tuh puas apa enggak tuh gimana, Dok, caranya? Nah, biasanya kalau laki-laki gampang. Laki-laki ini paling mudah untuk mencapai orgasme. Ya, dan laki-laki kalau orgasme ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena laki-laki orgasmenya biasanya disertai dengan ejakulasi atau keluarnya sperma. Ya, sebetulnya meskipun sebetulnya orgasme dan ejakulasi adalah dua hal berbeda. Tapi biasanya laki-laki orgasme selalu diikuti ejakulasi. Oh iya, Dok, bedanya gimana maksudnya? Jadi gini, oke. Sebelum kita bahas itu, nah saya selesaikan dulu ya. Oh, ini belum selesai. Sorry. Nah, Oke, terus? Jadi biasanya perempuan ini dia kadang-kadang kita nggak tahu dia puas atau tidak. Nah, kenapa? Karena perempuan banyak atau sebagian besar banyak yang melakukan fake orgasm. Jadi memalsukan orgasme. Sebetulnya dia tidak mengalami orgasme. Tapi pura-pura. Pura-pura. Kenapa pura-pura? Nah, karena perempuan takut disalahkan. Kenapa takut disalahkan? Karena nanti dia dianggap aneh. Kok nggak bisa orgasme? Ya. Kemudian perempuan takut merasa tidak bisa memuaskan suaminya. Jadi perempuan banyak yang melakukan orgasme palsu. Nah, kenapa perempuan melakukan orgasme palsu? Ya, kenapa perempuan sulit mencapai orgasme? Karena tadi kemungkinan kesalahannya ada di pihak laki-laki. Pertama karena karena foreplaynya tidak optimal, sehingga perempuan belum basah banget langsung dipenetrasi, itu akan kesakitan. Nah, kalau sakit itu akan sulit mencapai orgasme. Nah, yang kedua, posisi penetrasinya yang tidak tepat. Jadi banyak posisi bercinta yang membuat perempuan itu sulit untuk mencapai orgasme. Kenapa sulit? Karena
perempuan itu pada saat dipenetrasi membutuhkan penis yang keras ereksinya, ya, dan juga membutuhkan posisi yang tepat. Kenapa? Dengan posisi yang tepat, maka penis akan tepat menstimulasi G-spot dan klitoris perempuan. Nah, masalahnya ada sejumlah posisi di mana perempuan itu tidak mendapatkan stimulasi dari penis untuk area G-spot dan klitorisnya. Gitu. Nah, Dok, sebelum kita ngomongin misalnya gaya nih, sama juga orgasme sama apa tadi penetrasi dan penetrasi itu apa sih itunya masuknya? Penetrasi itu masuknya penis ke vagina. Oh, nah, nih coba dong, Dok, kayak kasih tahu lagi foreplay yang optimal yang sebenarnya bener itu kayak gimana nih, Dok, tahapannya. Nanti kita bahas ini dulu ya, Dok, ya. Nanti di next episode kita baru bahas lagi gaya-gaya dan lain sebagainya gimana. Nah, tahapannya adalah tentunya pertama ya bahwa hubungan seksualnya sama-sama diinginkan oleh kedua pihak ya. Nah, foreplay tahapannya itu tentunya ya bisa dengan kalimat romantis dulu. Jadi ya. diawalin sama ngerayu dulu. Betul. Terus? Ya, kemudian saling menyentuh ya. Ciuman ya, saling berciuman, kemudian mulai meraba tadi bagian-bagian erotis seperti belakang telinga, leher sambil dicium ya. Cium bibir, kemudian juga boleh tuh membuka pakaian ya. Jadi pelan-pelan bukanya. Jadi ciptakan suasana romantis gitu. Kemudian mulailah saling mencium area-area tadi. Mungkin kalau perempuan di belakang telinga, di bibir, di leher, di sekitar payudara ya. Kemudian di lengan, kemudian di paha juga ya. Kemudian di pusat juga bisa, bahkan sampai ke ujung jari kaki itu juga bisa. Oh, gitu. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, coba explore aja gitu ya? Betul. Oh, gini kali ya, Dok, ya, lihat nih reaksi si pasangannya, iya nggak sih? Iya. Jadi sebetulnya banyak sekali area-area erotis pada tubuh kita yang bisa kita explore ya. Nah, sama juga pada laki-laki ya, juga bisa dicium, disentuh, dirangsang, di leher, kemudian di puting payudaranya, paha bagian dalam gitu. Jadi jangan langsung ke area kelaminnya. Oh, jangan langsung intinya gitu ya. Nggak usah, jangan to the point. Jadi kalau untuk berhubungan suami istri ini nggak boleh to the point ya. Jadi kalau komunikasinya to the point nggak apa-apa. Nah, sambil meraba-raba tadi juga diiringi dengan kalimat romantis. Kalimat aku sayang kamu cantik banget malam ini, tubuh kamu indah banget gitu loh. Nah, kemudian bolehlah mungkin melakukan, mohon maaf nih, mungkin ada yang melakukan oral seks, silakan. Itu juga bagian dari foreplay. Tapi oral seks itu sehat dong, nggak apa-apa. Nah,